Tahukah Anda, lebih dari 99% orang tua tidak mengetahui adanya sejenis tanaman laut tertentu. Dia bahkan bukan ikan atau udang, namun memiliki potensi untuk membantu kita memperbaiki sendi dan meregenerasi kolagen. Sayangnya tanaman ini terus diabaikan oleh kita. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa selama itu adalah makanan laut seafood, maka itu pasti pilihan yang sehat. Namun tanpa disadari Anda mungkin sudah lama tersesat oleh anggapan tersebut. Dalam video saluran energi usia emas kali ini, kita akan membahas secara mendalam 4 jenis makanan laut yang harus Anda hindari, layaknya menghindari risiko berbahaya setelah usia 60 tahun, serta 4 jenis makanan laut penyelamat yang harus Anda cari layaknya harta karun untuk dimasukkan ke dalam pola makan Anda. Kita akan mengurutkannya mulai dari yang risikonya paling rendah hingga yang paling berbahaya dan merugikan. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silahkan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di saluran energi usia emas, kami hanya membagikan kebenaran kesehatan yang jarang diungkapkan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Baiklah, mari kita masuk ke topik utama 4 jenis makanan laut yang harus dihindari setelah usia 60 tahun. Posisi keempat adalah kelompok Cephalopoda, cumi-cumi sotong gurita. Khususnya ketika Anda sedang mengalami nyeri sendi, kolesterol tinggi, atau kelelahan yang tidak diketahui penyebabnya, Anda harus menghindari jenis makanan laut ini. Cumi-cumi sotong dan gurita dengan teksturnya yang kenyal dan rasanya yang unik sering muncul di meja makan kita. Secara teori ini tampak seperti pilihan yang masuk akal, rendah lemak dan kaya protein. Namun ketika kita menelusuri komponen internalnya lebih dalam, sebuah kenyataan yang mengkhawatirkan muncul ke permukaan. Anda bisa membayangkan cumi-cumi sebagai spons yang terbungkus kolesterol. Satu porsi cumi matang yang hanya seberat 3 ons sekitar 85 gram mengandung hingga 198 mg kolesterol. Apa artinya ini? Porsi kecil ini saja sudah menghabiskan lebih dari 65% batas asupan harian yang disarankan untuk Anda. Bagi anak muda, hati mereka mungkin masih bisa menanganinya dengan baik. Namun ini adalah masalah besar yang harus dihadapi dengan serius oleh para lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan hati kita untuk mengatur dan memetabolisme kolesterol akan melambat tanpa bisa dihindari. Ini berarti kolesterol yang masuk dari makanan akan berdampak lebih langsung dan signifikan terhadap kadar kolesterol dalam darah Anda. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal bergengsi Nutrients menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kolesterol makanan dalam jumlah tinggi memiliki peningkatan kemungkinan indikator aterosklerosis pengerasan arteri sebesar 43% dan resiko kejadian terkait jantung meningkat sebesar 30%. Aterosklerosis ibarat menuangkan beton tak terlihat secara perlahan ke dalam pembuluh darah Anda yang merupakan indikator awal kunci penyebab serangan jantung atau stroke. Namun itu baru satu sisi masalahnya. Senjata tersembunyi lainnya dari cumi-cumi adalah kandungan purinnya yang sangat tinggi. Purin di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi asam urat. Ginjal yang menua juga akan menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam membuang asam urat secara efektif. Ketika asam urat berlebih menumpuk di dalam tubuh, mereka akan mengkristal di dalam sendi Anda seperti jarum-jarum kecil yang tajam, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan peradangan. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai penyakit asam urat gout. Para peneliti di Journal of Gerontology mengamati bahwa lansia yang mengonsumsi makanan laut tinggi purin lebih dari 2 kali seminggu mengalami peningkatan risiko serangan radang sendi akut sebesar 50% dalam waktu singkat. Jadi jika Anda selama ini mengira cumi-cumi adalah alternatif makanan laut yang menyehatkan, saya sangat menyarankan Anda mempertimbangkan kembali pilihan ini. Khususnya bagi bapak dan ibu yang sedang berjuang melawan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau radang sendi, cumi-cumi mungkin sedang diam-diam melakukan pekerjaan perusakan di dalam tubuh Anda. Posisi ketiga adalah penyamar nutrisi berjubah makanan laut, stick kepiting crab stick Prapidi. Benda ini bentuknya meniru kepiting, warnanya cerah, menggoda, bahkan baunya pun memiliki sedikit kemiripan dengan kepiting. Namun stik kepiting bagi kepiting asli ibarat margarin bagi mentega asli. Bagi para lansia, makanan ini menempati urutan teratas dalam daftar pengganti makanan laut yang paling tidak direkomendasikan. Faktor apa yang membuatnya begitu berbahaya? Pertama-tama kita harus membuka penyamarannya dan melihat bahan aslinya. Dasar dari stik kepiting adalah sesuatu yang disebut surimi. Ini biasanya terbuat dari
Ikan murah atau sisa potongan ikan seperti ikan kod yang digiling halus, kemudian dicampur dengan tepung kanji dalam jumlah besar gula garam dan berbagai perasa sintetis hingga menjadi pasta putih. Begitu diproses menjadi stik kepiting berwarna merah putih itu, ia bukan lagi makanan laut, melainkan makanan olahan sintetis seutuhnya. Bagi orang berusia di atas 60 tahun, kekhawatiran besar tentang stik kepiting adalah kecepatannya dalam menaikkan gula darah yang sangat mengejutkan. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition secara jelas menunjukkan bahwa respons gula darah yang dipicu oleh stik kepiting setara dengan roti tawar putih. Tepung, jagung, pati gandum, dan bahan lain yang ditambahkan di dalamnya sangat cepat dicerna dan hampir seketika berubah menjadi glukosa yang membanjiri darah Anda. Bagi lansia yang sedang mengendalikan pradiabetes resistensi insulin atau diabetes tipe 2 ini tidak diragukan lagi akan memperburuk keadaan. Studi tersebut bahkan menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi produk berbasis surimi 3 kali seminggu memiliki kadar insulin dalam tubuh 2-6 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Stik kepiting juga merupakan zona bencana garam tersembunyi. Satu porsi stik kepiting bisa mengandung lebih dari 700 mg natrium garam. Ini belum termasuk kecap atau saus tambahan yang mungkin Anda tambahkan. Asupan natrium berlebih adalah biang keladi naiknya tekanan darah. Seiring bertambahnya usia arteri, kita mengeras dan fungsi ginjal menurun sehingga kemampuan tubuh untuk menyaring dan mengatur garam secara efektif akan menurun drastis. Bahan-bahan olahan ini serta aditif seperti MSG juga dapat memicu sakit kepala, retensi air, pembengkakan, bahkan pusing. Jadi meskipun terlihat sebagai pilihan yang praktis dan ekonomis, ingatlah bahwa stik kepiting sedang diam-diam merusak tujuan kesehatan Anda. Ia hampir tidak mengandung manfaat nutrisi dari kerang yang sebenarnya, melainkan menggunakan gula tinggi, natrium tinggi, dan aditif buatan untuk menipu lidah Anda, membuat Anda berpikir sedang mengonsumsi pilihan yang bergizi. Posisi kedua adalah pengumpul logam berat yang anggun, kerang simping scallop. Kerang simping dengan dagingnya yang putih bersih dan halus sering dianggap sebagai bangsawan di dunia makanan laut. Mereka disajikan dengan cara yang indah di restoran mewah, terlihat begitu tidak berbahaya dan elegan. Namun bagi lansia khususnya yang berusia di atas 60 tahun, kerang simping bisa secara tak terduga memicu masalah besar yang tidak dapat diubah di dalam tubuh. Inti masalahnya terletak pada fakta mengerikan yang tersembunyi di balik penampilannya yang rapuh. Mereka adalah pengumpul logam berat yang sangat efisien. Kerang simping adalah hewan penyaring filter feeder. Mereka mendapatkan makanan dengan menyaring air laut. Dalam proses ini, mereka tidak dapat menghindari penyerapan logam berat berbahaya dari air laut seperti kadmium yang kemudian terakumulasi dalam jaringan tubuh mereka. Berbeda dengan polusi budidaya air yang mungkin fluktuatif, akumulasi logam berat ini berasal dari sifat alami kerang simping itu sendiri. Begitu logam berat ini masuk ke tubuh Anda, ginjal kita akan menjadi organ yang paling parah terdampak. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam laporan toksikologi independen mengevaluasi sampel kerang simping dari berbagai sumber dan mengungkapkan bahwa bahkan satu porsi kecil kerang simping bisa mengandung hingga 18 mikrogram kadmium per gram jaringan. Sebagai referensi, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan batas aman asupan kadmium mingguan sebesar 7 mikrogram per kilogram berat badan. Ini berarti bagi seseorang dengan berat badan 70 kg, hanya dengan memakan beberapa butir kerang simping ukuran sedang setiap minggu, Anda mungkin sudah sangat mendekati batas keracunan. Begitu kadmium masuk ke tubuh Anda, ia akan menetap secara permanen, terutama menumpuk di ginjal, dan seiring berjalannya waktu secara bertahap merusak fungsi penyaringannya. Pada lansia, laju filtrasi ginjal secara alami sudah menurun, membuat pembuangan logam berat ini dari tubuh menjadi jauh lebih sulit. Konsekuensinya bisa mencakup munculnya protein dalam urin, kenaikan tekanan darah, serta penurunan stamina dan daya tahan tubuh yang signifikan. Selain itu, fungsi ginjal bukan satu-satunya kekhawatiran. Dibandingkan dengan kerang lainnya, konsentrasi asam lemak omega 3 pada kerang simping sangat rendah. Omega 3 memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan otak, memastikan fleksibilitas sendi, dan mengelola peradangan tubuh. Satu porsi 100 gram kerang simping memberikan total EPA dan DHA bahkan kurang dari 30 mg. Sebagai perbandingan, tiram yang akan kita bahas nanti dalam porsi yang sama dapat memberikan lebih dari 500 mg. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Karena itu, ketika Anda melihat menu kerang simping yang ditumis dengan mentega atau krim, mohon pertimbangkan pilihan Anda dengan cermat. Meskipun terlihat tidak berbahaya bagi tubuh Anda, mereka mungkin seperti racun kronis yang sulit dideteksi. Posisi pertama kuda Troya alergi dan kolesterol yaitu udang. Udang memicu perkembangan radang sendi dan meningkatkan lemak darah Anda lebih cepat dibandingkan hampir semua makanan laut lainnya.
Risiko besar yang ditimbulkan udang bagi lansia bukan terutama berasal dari polutan lingkungan, melainkan dari karakteristik bawaannya serta interaksinya dengan perubahan fisiologis yang terjadi seiring penuaan kita. Pertama, sama seperti cumi-cumi udang juga mengandung kolesterol dalam jumlah besar. Hanya 3 ons, sekitar segenggam kecil, sudah mengandung sekitar 180 mg kolesterol. Bagi seseorang di atas usia 60 tahun yang elastisitas arterinya menurun dan metabolisme hatinya melambat, ini adalah beban yang berat. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal medis terkemuka Circulation memantau 8.700 orang dewasa di atas usia 60 tahun dan mengungkapkan bahwa mereka yang mengonsumsi lebih dari 300 mg kolesterol makanan setiap hari memiliki resiko stroke yang meningkat sebesar 35% dan risiko penyakit jantung koroner meningkat sebesar 24%. Namun kolesterol hanyalah permulaan. Udang mengandung protein otot yang disebut tropomyosin yang diakui sebagai salah satu alergen makanan utama di dunia. Yang paling perlu diwaspadai adalah banyak orang yang tidak pernah mengalami alergi sebelumnya mungkin tiba-tiba bereaksi terhadap udang setelah usia 60 tahun karena perubahan sistem kekebalan tubuh. Peneliti di Journal of Allergy and Clinical Immunology menemukan bahwa sekitar 14% dari kasus alergi kerang udang baru pada lansia terjadi setelah usia 65 tahun, seringkali tanpa ada riwayat sebelumnya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan faktor yang sering diabaikan kitin. Kulit udang mengandung zat ini. Bahkan setelah dicuci dan dimasak serpihan kecil, mungkin masih tertinggal pada daging udang. Kitin adalah sejenis serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah, hal ini dapat menyebabkan perut kembung gas dan potensi peradangan usus. Terakhir, dan yang paling mengkhawatirkan sebagian besar udang di pasaran saat ini adalah hasil budidaya. Proses budidaya seringkali menggunakan antibiotik. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Food Control pada sampel udang beku dari Asia Tenggara menemukan bahwa lebih dari 42% sampel terdeteksi mengandung residu antibiotik. Mengonsumsi residu ini secara rutin berkaitan erat dengan resistensi antibiotik, kerusakan flora usus, dan perubahan metabolisme pada lansia. Jadi jika Anda selama ini mengira udang adalah pilihan protein yang ringan dan rendah lemak, saya memohon Anda untuk mengevaluasi kembali asumsi tersebut. Kolesterol yang terlalu tinggi, protein alergen yang sulit dicerna, serpihan kulit yang memicu peradangan, serta potensi residu antibiotik, semua ini terkandung dalam satu ekor udang kecil yang melengkung itu. Tidak mengherankan jika ia menempati peringkat pertama dalam daftar bahaya. Setelah meninjau makanan laut yang harus kita waspadai, sekarang saatnya mengalihkan pandangan kita ke 4 jenis makanan laut penyelamat yang benar-benar bermanfaat bagi lansia dan harus dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari. Posisi keempat adalah salep perbaikan alami sendi teripang timun laut. Teripang makhluk laut yang penampilannya mungkin tidak menarik ini adalah pilihan yang sangat berharga, namun sering diremehkan bagi lansia yang ingin memperkuat sendi, memperbaiki kesehatan kulit, dan meredakan ketidaknyamanan tubuh. Keajaibannya terletak pada kandungan senyawa unik dan nutrisi antiinflamasi yang kaya di dalam tubuhnya. Hasil penelitian di Jurnal Otoritatif Internasional Molecular Sciences menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi suplemen ekstrak teripang setiap hari dalam waktu singkat 12 minggu, rasa nyeri sendi mereka berkurang sebesar 35% dan fleksibilitas mereka meningkat secara signifikan. Khasiat sebenarnya terletak pada senyawa dalam tubuh teripang yang disebut glikosida triterpensaponin. Senyawa alami ini sangat bermanfaat dalam melawan peradangan kronis dan melindungi kesehatan tulang rawan. Mereka bekerja seperti obat antiinflamasi alami yang lembut, namun menghindari banyak efek samping lambung yang ditimbulkan oleh obat pereda nyeri. Lebih penting lagi, teripang kaya akan kondroitin sulfat, sebuah bahan bintang yang sering Anda lihat dalam berbagai suplemen sendi yang mahal. Namun, di dalam teripang zat ini hadir dalam bentuk paling alami yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jika diolah dengan hati-hati, teripang dapat mempertahankan konsistensi seperti gel yang justru merepresentasikan kekayaan kolagennya. Bagi lansia yang ingin meningkatkan kenyamanan sendi, menambah elastisitas kulit, dan mendukung kesehatan, tulang rawan memasukkan teripang ke dalam sup atau rebusan 1 hingga 2 kali seminggu mungkin akan membawa manfaat yang tidak terduga. Posisi ketiga adalah pemadam kebakaran super untuk peradangan sendi kerang bibir hijau green lipped mussel. Khususnya kerang hijau yang berasal dari Selandia Baru ini adalah pilihan makanan laut yang sangat bermanfaat, namun sering diabaikan oleh populasi lansia. Ia menyimpan senjata rahasia unik untuk melawan peradangan. Kerang ini kaya akan campuran asam lemak omega 3 yang sangat khusus, terutama komponen yang disebut ETE.
Penelitian menemukan bahwa jenis asam lemak khusus ini memiliki khasiat menghambat peradangan yang mungkin lebih kuat dan lebih presisi dibandingkan EPA dan DHA yang kita kenal dalam minyak ikan biasa. Ia mampu secara tepat menghambat enzim kunci dalam tubuh kita yang disebut lipoxygenase, dan enzim inilah yang menjadi pemantik api penyebab kebakaran peradangan di dalam sendi kita. Oleh karena itu, kerang bibir hijau sangat bermanfaat dalam meredakan nyeri kekakuan dan pembengkakan. Dalam sebuah studi yang diterbitkan tahun 2020, lansia yang mengonsumsi ekstrak kerang bibir hijau setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan rasa tidak nyaman pada sendi sebesar 42%, sementara fungsi fisik sehari-hari meningkat sebesar 35%. Selain bermanfaat bagi kesehatan sendi, kerang ini juga kaya akan nutrisi penting seperti seng-zinc, zat besi, dan yodium. Mengukusnya dengan lembut menggunakan bawang putih dan rempah-rempah adalah cara memasak terbaik untuk mempertahankan khasiat senyawa antiinflamasinya secara maksimal. Posisi kedua stasiun pengisian vitalitas pria dan wanita yaitu tiram oysters. Tiram adalah pilihan makanan yang sangat bermanfaat bagi orang berusia di atas 60 tahun, khususnya bagi mereka yang merasa energi menurun, rambut menipis, kuku rapuh, atau penyembuhan luka yang lambat. Mereka bukan sekadar makanan lezat, mereka adalah kapsul nutrisi kehidupan yang terkonsentrasi dalam cangkang keras. Pentingnya tiram bagi lansia terletak pada konsentrasi seng-zinc yang memiliki bioavailabilitas daya serap yang unggul. Hanya dengan mengonsumsi 2 butir tiram ukuran sedang, Anda sudah dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan seng harian Anda. Seng memainkan peran krusial dalam meningkatkan fungsi kekebalan tubuh kita, mempercepat penyembuhan luka, mendukung kadar hormon yang sehat bagi pria adalah testosteron, serta meningkatkan kejernihan kognitif. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita menyerap seng akan menurun, menyebabkan kekurangan yang umum terjadi. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa hingga 40% orang dewasa di atas usia 60 tahun mungkin berada dalam kondisi kekurangan seng dan mereka seringkali tidak menyadarinya. Namun faktor yang perlu dipertimbangkan bukan hanya seng. Tiram juga menyediakan sejumlah besar vitamin B12. Vitamin ini memainkan peran kunci dalam melindungi kesehatan saraf kita dan meningkatkan metabolisme energi. Studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging menunjukkan bahwa lansia dengan kadar B12 yang tidak mencukupi memiliki risiko penurunan kemampuan kognitif yang meningkat sebesar 73%. Hanya 3 ons tiram menyediakan lebih banyak B12 daripada sepotong utuh steak daging sapi. Selain itu, tiram juga kaya akan selenium yang krusial bagi kelenjar tiroid dan sistem imun serta tembaga yang berperan penting dalam sintesis kolagen untuk menjaga kekuatan tulang. Posisi pertama adalah lumut Irlandia iris moss atau sering disebut sarang burung laut nabati. Sekarang kita sampai di puncak daftar rekomendasi ini. Bagi orang di atas usia 60 tahun, makanan laut yang paling bermanfaat mungkin bukan ikan, bukan udang, dan bukan kerang tradisional. Ia adalah sejenis tanaman laut yang biasa dikenal sebagai lumut Irlandia atau sea moss. Sering juga disebut sebagai varian sarang burung laut atau seabird's nest dalam konteks Asia. Ini adalah sumber nutrisi luar biasa yang kini mendapatkan perhatian sangat besar dari penelitian ilmiah kontemporer. Lumut Irlandia diketahui memiliki lebih dari 90 jenis mineral mikro yang dibutuhkan tubuh kita, termasuk magnesium, kalium belerang, kalsium, dan zat besi. Ia ibarat menyediakan semen berkualitas tinggi yang paling lengkap untuk bangunan tubuh kita, memungkinkan setiap bagian bangunan mendapatkan nutrisi dan penguatan. Namun yang benar-benar membuatnya istimewa adalah fakta bahwa lumut Irlandia merupakan sumber yang sangat baik untuk prekursor kolagen nabati. Meskipun tidak secara langsung mengandung kolagen hewani, ia kaya akan semua bahan baku penting yang digunakan tubuh kita untuk menyintesis kolagennya sendiri, termasuk vitamin dan asam amino tertentu. Kolagen menjaga keutuhan sendi kulit dan dinding usus kita, sementara produksinya menurun drastis setelah kita berusia 60 tahun. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Marine Drugs menunjukkan bahwa lansia yang memasukkan lumut Irlandia ke dalam pola makan harian, mereka hanya dalam waktu 8 minggu mobilitas sendi mereka meningkat sebesar 37%. Sementara kekeringan kulit yang terlihat berkurang sebesar 29%. Sekarang mari kita bahas dampaknya terhadap kesehatan pencernaan Anda. Lumut Irlandia mengandung sejumlah besar zat mucilage lendir nabati. Ini adalah serat larut yang mampu membentuk lapisan pelindung seperti gel di dalam usus kita. Ini dapat meredakan peradangan, membantu memperbaiki kerusakan kecil pada dinding usus, dan memberikan nutrisi bagi bakteri baik.
Uji klinis yang dilakukan pada tahun 2021 membuktikan bahwa mengonsumsi lumut Irlandia secara teratur selama 1 bulan mengurangi gejala kembung dan ketidakteraturan buang air besar pada peserta dengan gangguan pencernaan sebesar lebih dari 50%. Untuk hasil persiapan terbaik, pastikan untuk membilas lumut Irlandia kering secara menyeluruh dan merendamnya dalam air selama 12 hingga 24 jam. Setelah mengembang, haluskan blender hingga mencapai konsistensi gel yang halus. Disarankan untuk mengonsumsi 1 hingga 2 sendok makan setiap hari. Anda bisa mencampurnya ke dalam smoothie, teh, atau sup. Sekarang Anda sudah sangat paham betapa pentingnya peran makanan laut yang Anda konsumsi dalam mendukung kesehatan sendi Anda atau justru memperburuknya. Ketika usia mencapai 60 tahun, sangat penting untuk menyadari bahwa kemampuan pemulihan tubuh mungkin tidak sekuat dulu. Setiap suap makanan yang kita makan sangatlah penting. Cumi-cumi stik, kepiting, kerang, simping, dan udang mungkin telah berperan sebagai makanan sehat di meja makan Anda selama bertahun-tahun. Namun di dalam tubuh Anda, mereka mungkin sedang meningkatkan kolesterol, mengganggu pencernaan, menyebabkan kekakuan sendi, dan secara diam-diam meningkatkan resiko Anda terkena berbagai penyakit kronis. Namun sisi positifnya adalah, kita bukannya tanpa pilihan. Teripang, kerang bibir hijau, tiram, dan lumut Irlandia sarang burung laut nabati menyediakan nutrisi kuat yang penting untuk mendukung proses pembangunan kembali tubuh secara alami. Mereka bukan sekadar makanan. Mereka adalah sekutu kesehatan yang kuat dan telah teruji secara ilmiah. Dari daftar hari ini, jenis makanan laut mana yang paling membuat Anda terkejut? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, sekian dulu berbagi kita hari ini di saluran energi usia emas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, jangan segan untuk memberikan like sebagai dukungan dan tolong bagikan juga kepada orang tua atau lansia lain yang membutuhkannya. Jika Anda ingin terus mendapatkan lebih banyak saran kesehatan yang ilmiah, masuk akal dan praktis, pastikan Anda subscribe berlangganan saluran ini. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pengalaman percobaan dan perubahan yang Anda rasakan di kolom komentar. Setiap cerita yang Anda bagikan mungkin dapat menyalakan harapan bagi teman kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.